Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, tidak luput secangkir kopi bagi yang tidak berpuasa. Selamat menikmati seruputan pertama ya. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, sabar dulu sampai azan maghrib. Oke, mantap. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk perkembangan kali ini, di mana dari segi market cap-nya ya kan, di sini berada di area 2,45 triliun dolar. Volume di sini berada di area 109,6 billion. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Fair and Greed Index berada di area berapa? 75. Bitcoin Dominance berada di area 51,5%. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kinerja harga Bitcoin, teman-teman di sini berada di area 63,9 ribu US dollar ya, mengalami penurunan sekitar 2 persenan. Dan Ethereum, BNB, Solana, ya, XRP, ya sebenarnya ini dalam kondisi mengikuti pergerakan arus Bitcoin gitu ya. Ketika arus Bitcoin itu melemah, maka altcoin ini juga pasti akan melemah. Meskipun ada beberapa yang melawan arus, cuman biasanya itu nggak akan bertahan lama untuk melawan arusnya ya. Mungkin sehari 2 hari oke lah ya. Habis itu dia kebanting lagi ke bawah karena induknya juga sedang crash gitu ya. Di sini Dogecoin mengalami kenaikan sebesar 7,33%, lumayan lah ya untuk Dogecoin ini. Shiba juga mengalami recover sedikit-sedikit teman-teman ya. Dan di sini Polkadot dalam kondisi penurunan. Jadi mayoritas sebenarnya kalau kita lihat di sini 80/20 ya. 80% dalam kondisi bearish, 20%-nya dalam kondisi mencoba untuk recover. Nah, di sini menariknya ada sedikit informasi buat teman-teman yang cukup menarik nih. Nah, yaitu tentang Luna Classic teman-teman. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk segi pasokan Luna Classic kan itu berada di area 6,8 triliun dolar. Nah, dalam 24 jam terakhir ini ya kan, Luna Classic membakar berapa? Sekitar 118,9 juta Luna Classic yang terbakar. Sedangkan kalau kita mengacu pada stakingnya, di sini ada penurunan sekitar 1,7 billion teman-teman ya, di bawah 1 triliun kembali dong ya untuk nilai stakingnya. Tepatnya berada di area 965,2. Dan untuk pasokan USDC-nya teman-teman ya, pembakarannya di sini mengalami burn sebesar 65.970 ya, karena perbandingnya cukup jauh karena pasokan USDC itu berada di area 8,9 billion, Luna Classic 6,8 triliun. Dan semoga saja teman-teman ya, kebangkitan daripada Luna Classic segera terjadi. Amin. Mantap jiwa ya. Nah, di sini teman-teman ya, harga Terra Classic melonjak di tengah volatilitas pasar DeFi TVL mencapai 3,59 juta. Mantap jiwa ya. Kalau kalian cek hari ini teman-teman, lumayan kenaikan daripada Luna Classic ya, sekitar 8-10% lah ya. Lonjakan harga Terra Classic selama sebulan terakhir menyorotkan kekuatan dan potensi dikarenakan mata uang kripto yang bergejolak. Mantap ya. Jadi Terra Classic telah menyaksikan peningkatan luar biasa dalam kinerja pasarnya, menandai peningkatan yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, dalam seminggu terakhir pergerakan harga LUNS tidak dapat diprediksi bergantian antara tren naik dan turun yang bergerak menyamping di pasar. Nah, meskipun demikian, 4 jam terakhir telah menjadi penurunan kecil sebesar 2,71% pada harga Terra Classic, mengikuti periode momentum positif, menjadikan nilai perdagangan saat ini berada di area 13. Kalau nggak salah saya udah di atas ini ya teman-teman, cek aja ya. Pergeseran ini terjadi setelah fase bullish menyoroti sifat kehadiran pasar LUNS yang berfluktuasi. Oke. Jadi tren harga Terra Classic dan analis pasar selama 24 jam terakhir ya kan, tercatat penurunan volume transaksi sebesar 6,78% menjadi di area 27,93 juta US dollar teman-teman. Jadi penurunan ini menunjukkan penurunan aktivitas pasar setelah koreksi baru-baru ini, menempatkan Terra Classic di antara 110 cryptocurrency teratas dengan market cap pasar sebesar 794 juta menurut data CoinMarketCap. Nah,
Jadi di sini sebelum kita lanjut gini teman-teman ya, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Bang, kenapa pembakaran daripada platform Binance kok naik turun ya? Kadang banyak banget, kadang sedikit gitu. Nah, jadi simpelnya gini teman-teman ya, simpelnya Binance itu kan ngeburn melalui transaksi buy and sell dan dari segi futurnya kalau nggak salah juga ya. Nah, di situ teman-teman ya, kadang kan volume perdagangan Luna Classic di dalam platform Binance itu kan naik turun. Ketika volumenya tinggi, maka di situ nanti akan tercermin lah pembakaran yang cukup signifikan dari Binance ya. Akan tetapi ketika volume perdagangan Luna Classic di dalam platform Binance menurun, maka pembakaran yang terjadi di Binance apa? Juga akan turun. Karena apa? Karena segi fee yang didapatkan menurun. Ketika volume naik, fee yang didapatkan tinggi, maka pembakaran tinggi, kurang lebih simpelnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada beberapa analis yang menargetkan mungkin ya kan si Luna Classic ini akan menyentuh di ATH-nya yang baru teman-teman ya, di kisaran kepala 3 lah mungkin seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat hari perdagangan lunch dimulai dengan catatan positif dengan nilai mencapai puncaknya pada harga 1481. Namun terdapat resisten pada level ini yang mengidentifikasikan potensi pergeseran dinamika pasar. Nah, tinggal dia mampu nggak nih untuk ngejebol resisten tersebut ya kan. Ketika Luna Classic mampu menjebol resisten tersebut, maka di sini potensi Luna Classic untuk menembus harga jauh lebih tinggi lagi terbuka sangat lebar ya. Akan tetapi ketika resisten tersebut tidak tertembus, maka dia berpotensi untuk mengalami apa? Koreksi kembali. Jadi analis bulanan Lunch menunjukkan tren optimis ditandai dengan kenaikan sebesar 12%. Fluktuasi harga berkisaran antara 2355 dan di area 1119 menunjukkan sedikit penurunan secara keseluruhan. Minggu ini terjadi penurunan Terra Classic sebesar 3% ya, 13%, mencerminkan penurunan pasar yang lebih luas yang mempengaruhi banyak mata uang kripto. Pasar kripto secara keseluruhan mengalami sedikit kemunduran dengan Bitcoin turun di bawah level 64.000 US dollar, Ethereum turun di area 303 10.000 US dollar. Nah, jika momentum positif untuk Luna Classic ini masih berlanjut ya kan. Jadi harga Luna Classic ini berpotensi di area 14 sampai di area 15. Nah, pencapaian mungkin bisa lah ya di area 19 atau kembali lagi ke kepala 2 gitu teman-teman ya. Karena ya kalau kita mengacu untuk saat ini, Luna Classic mencoba untuk recover kembali ya. Jadi gini teman-teman ya. Bukan hanya di Luna Classic sih, sekedar saran aja ya, melainkan di altcoin ya, di altcoin. Jadi altcoin itu udah ada yang kalian setting jual gitu teman-teman ya. 80%-nya atau 60% kalian setting jual di harga yang kalian targetkan. Loh kok nggak 100% bang? Ya jangan 100% ya. Semisal kalian di Luna Classic nih ya kan, menargetkan harga Luna Classic di area $1 nih, ya udah 60% dari kepemilikan kalian setting $1 untuk penjualannya ya. Sisanya buat apa bang? Sisanya ketika ada kenaikan harga ya kan, kalian bisa buy and sell di situ ya, kalian jual dulu, koreksi kalian bisa masukkan kembali gitu teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu kalau kalian sabar pasti nanti ya nilai aset kalian itu akan bertambah itu teman-teman, tanpa harus mengeluarkan modal untuk deposit kembali ke dalam platform exchange gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat ya, dan salam cuan.